Yap, film yang dirilis pada tahun 2017 ini menceritakan kisah sepasang suami istri yang rela bertukar pasangan dengan temannya. Padahal awalnya mereka cuma iseng tapi malah keterusan. Sebelum lanjut, film ini 90% isinya adegan pemersatu bangsa. Jadi banyak beberapa bagian yang aku potong atau di skip. Di awal film terlihat seorang fotografer yang sedang memotret model di depannya. Kita sebut saja dia si botak. Sudah hampir 5 tahun lamanya si botak menjalani profesi sebagai fotografer model majalah Playboy. Dia sangat menikmati pekerjaan tersebut. Lalu tak lama setelah itu datanglah temannya yang bernama Minho. Tujuan Minho ke sana ingin mengunjungi teman lamanya dan curhat masalah pekerjaan. Sudah hampir setahun lamanya Minho menganggur dan belum juga dapat pekerjaan. Sebelumnya dia kena PHK akibat pandemi yang tidak kunjung membaik. Minho melihat temannya itu terlihat hidup berkecukupan, punya rumah yang besar dan pekerjaan yang mengasihkan. Tampaknya Minho iri melihatnya. Setelah selesai memotret, si botak mengajak Minho nongkrong di luar sambil minum-minum. Mereka melanjutkan obrolan tentang masalah pekerjaan yang dibicarakan Minho. Minho juga pernah mencoba bekerja di supermarket tapi dia tidak menikmatinya. Udah gitu, gaji yang ia terima juga sangat kecil. Di tengah-tengah obrolan, Minho terkejut ada wanita yang sedang ngomel-ngomel di telepon di belakangnya. Wanita itu adalah Haiso. Haiso adalah istri dari si botak. Sudah hampir 3 tahun mereka menikah. Lalu si botak mengajak Haiso untuk bergabung dengan obrolan mereka. Dia menceritakan pada Haiso kalau Minho sedang kesulitan mencari pekerjaan. Karena kebetulan Haiso adalah seorang seniman pelukis, dia sedang mencari model pria untuk lukisan selanjutnya. Haiso akan membayar Minho jika dia mau. Tidak mau melewatkan kesempatan itu, Minho mengiyakan dan menerima tawarannya untuk menjadi model lukis. Sementara ini adalah Ji-seon. Dia adalah istrinya Minho. Ji-seon juga tampaknya sedang mencari lowongan pekerjaan di koran. Dia menelpon beberapa alamat perusahaan yang ada di sana. Namun sepertinya tidak ada yang mau menerimanya. Lalu dari belakang, Minho datang dan langsung membuka bajunya untuk diajak mantap-mantap. Keesokan harinya, Minho mulai bekerja dengan menjadi modelnya Haiso. Tapi ternyata Haiso melukis model tanpa busana. Alhasil, Minho mau gak mau melepas semua pakaiannya dan berpose sembari Haiso melukisnya. Beberapa jam melukis, Minho yang tanpa busana membuat Haiso berfantasi dan membayangkan bisa menyentuh rudal milik Minho. Lalu dari belakang si botak menutup matanya menggunakan topeng dan langsung mengajaknya untuk enak-enak. Malam harinya, Ji-seon dan Minho tampak sedang berbicara tentang pekerjaan. Ji-seon merasa lelah karena sudah beberapa kali mencoba melamar kerja tapi tidak ada yang nyangkut satupun. Minho akhirnya membantu istrinya itu mendapatkan pekerjaan dengan memberikan kartu nama si botak. Dia bilang kalau temannya itu lagi butuh asisten sekaligus foto model baru yang kebetulan seorang perempuan. Tanpa pikir panjang, esoknya Ji-seon langsung mendatangi si botak dengan membawa surat lamaran. Karena Ji-seon adalah istrinya Minho, si botak langsung menyetujui Ji-seon bekerja padanya. Apalagi Ji-seon terlihat cantik dan manis. Ji-seon kegirangan sambil memberitahukan info penting ini pada Minho. Ji-seon mencoba beberapa baju sekseh jikalau si botak memintanya untuk jadi foto model. Tapi Minho juga memperingatkannya untuk tidak terlalu menggunakan pakaian yang terlalu terbuka. Esoknya Minho kembali jadi model lukis. Namun sepertinya Haiso bosan melukis Minho dengan gaya yang itu-itu saja. Akhirnya Haiso sengaja memperlihatkan pahanya dan belahan gunung kembarnya supaya Minho jadi sange dan membangunkan rudalnya. Dengan begitu, Haiso bisa melukis Minho dan rudalnya yang lagi aktif. Setelah selesai melukis, Haiso meminta Minho untuk selalu mengaktifkan rudalnya saat dilukis. Karena itu akan menjadi lukisan yang mahal jika terjual. Minho kaget akan permintaan Haiso. Sementara Ji-seon bekerja di hari pertamanya bersama si botak. Dia sementara hanya melihat-lihat dan memilih beberapa foto yang bagus di laptop. Tapi tampaknya si botak melihat kalau Ji-seon terlalu cantik jika hanya duduk-duduk saja. Akhirnya
si botak meminta Jiseon berlatih jadi model. Berbekal pakaian seksih, Jiseon tampaknya kaku di depan kamera. Tak lama setelah itu, Haeso datang dan melihat kalau Jiseon tampaknya cocok jadi model utama, menggantikan model yang lama. Si botak tampaknya juga setuju dan memutuskan Jiseon menjadi model utama. Tapi sepertinya Minho tidak setuju jika Jiseon menjadi model utama si botak. Dia takut kalau Jiseon akan diapa-apain sama si botak nantinya. Sementara si botak dan Haeso tampaknya merencanakan sesuatu pada Minho dan Jiseon. Haeso tampaknya tertarik untuk memberikan Minho proyek yang besar nantinya. Padahal sepertinya dia menyukai Minho karena rudalnya. Begitu pula dengan si botak yang tertarik mendekati Jiseon. Esoknya Jiseon mendatangi si botak memohon untuk undur diri dari pekerjaannya karena dia diomeli sama Minho semalam. Minho tidak ingin Jiseon berpose seksih menjadi model, tapi si botak mencegahnya. Dia berani memberikan gaji yang tinggi pada Jiseon jika dia mau terus bekerja dengannya. Tergiur dengan ucapan si botak, Jiseon jadi berubah pikiran. Si botak lalu menyuruhnya untuk mengganti baju karena sesi pemotretan akan segera berlangsung. Jiseon kembali menggunakan pakaian yang serba minim. Karena tidak tahan melihat Jiseon seperti itu, si botak langsung mengajak Jiseon untuk mantap-mantap. Sementara Haeso yang sedang melukis Minho merasa ada yang kurang. Dia merasa kalau posenya Minho terlalu monoton dan membosankan. Dia mendatangi Minho memperbaiki posenya, tapi Minho langsung menariknya dan permantapan pun terjadi. Malamnya, Jiseon merasa kalau pekerjaan mereka ini tidaklah benar. Mungkin bukan pekerjaannya, melainkan apa yang mereka lakukan di sela-sela itu. Tapi Jiseon jujur kalau dia menikmati pekerjaannya. Minho dan Jiseon dipanggil Haeso untuk ke rumahnya. Di sana dia mengatakan kalau sepertinya pasangan mereka tertarik satu sama lain. Dia menawarkan mereka berempat untuk saling bertukar pasangan sementara. Sebagai gantinya, Minho dan Jiseon akan diberi uang yang banyak. Semalaman, Minho dan Jiseon memikirkan hal tersebut. Namun pada akhirnya, mereka setuju dan masing-masing dari mereka mulai menikmati satu sama lain. Suatu hari saat Minho ingin mendatangi Jiseon di rumah si botak, dia melihat kalau sepertinya mereka habis enak-enak. Minho lantas kesal dan seperti tidak terima. Dia mengancam si botak untuk menjauhi istrinya dan menyudahi pertukaran ini. Tapi si botak balik mengancam tidak akan memberikan uang itu padanya. Apalagi Jiseon tampaknya menikmati dengan si botak. Minho kembali tersadar dan meminta maaf atas perbuatannya. Dia tidak punya pilihan, dia sangat membutuhkan uang itu supaya bisa bertahan hidup. Malamnya Minho dan Jiseon kembali bicara masalah tadi. Sepertinya Minho meminta pada Jiseon supaya tidak terlalu dekat dengan si botak. Lalu Jiseon balik melawan. Dia tahu kalau Minho pasti ada main juga dengan Haeso, yang artinya Jiseon sepertinya tahu itu sejak lama. Mereka akhirnya berkumpul kembali membicarakan pertukaran pasangan yang tidak masuk akal itu. Lalu Jiseon merasakan sakit di kepalanya akibat memikirkan masalah tersebut. Jiseon mengatakan untuk merelakan tubuhnya pada si botak demi kebaikan mereka. Minho hanya bisa melihat Jiseon digasak si botak. Tak lama setelah itu Haeso mendatangi Minho dan ikut main bersama. Beberapa minggu telah berlalu sejak pertukaran itu. Minho dan Jiseon kembali bersama. Mereka tampak bahagia dan akan selalu bersama. Mereka juga menjadi model utama si botak dan kembali melakukan permantapan berempat. Dan akhirnya film pun berakhir. Itulah tadi alur cerita film The Day of Swapping. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like ya lur. Dan sampai jumpa.